Pernahkah mencium bau aneh yang muncul begitu saja tanpa sebab yang jelas? Mungkin itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal dari sang Khodam Wali Gaib yang mendampingimu. 5 tanda yang menunjukkan keberadaan Khodam Wali Gaib melalui sinyal bau yang muncul secara misterius. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di channel Semula Jadi, tempat kita menggali ilmu kebatinan dan hikmah dari sisi gaib yang sering luput dari logika manusia. Dalam dunia kebatinan, ada banyak fenomena yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Salah satunya adalah keberadaan Khodam Wali Gaib, entitas gaib yang dipercaya mendampingi seseorang dalam perjalanan kebatinannya. Tidak semua orang memiliki Khodam Wali Gaib, karena keberadaan mereka bukan hasil dari ritual pemanggilan, melainkan anugerah dari Allah kepada mereka yang memiliki kebersihan hati, ketulusan, dan senantiasa berbuat kebaikan tanpa pamrih. Orang yang memiliki Khodam Wali Gaib seringkali tidak menyadari kehadirannya. Namun, energi dari Khodam ini bisa dirasakan melalui berbagai tanda, termasuk sinyal berupa bau atau bau tertentu. Bau ini bukan sembarang bau, melainkan memiliki makna tersendiri sebagai bentuk komunikasi dari Khodam terhadap majikannya. Keberadaan Khodam Wali Gaib bukan hanya sekadar mendampingi, tetapi juga memberikan perlindungan, bimbingan kebatinan, ketenangan pikiran, peningkatan intuisi, hingga pertolongan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, memahami tanda-tanda fisik atau sinyal yang diberikan oleh Khodam sangat penting agar seseorang dapat lebih memahami perjalanan kebatinannya. Pada video kali ini, kita membuka rahasia 5 tanda yang berkaitan dengan sinyal bau dari Khodam Wali Gaib. Tanda-tanda ini bisa muncul tanpa disadari dan seringkali menjadi petunjuk keberadaan energi kebatinan yang kuat di sekitar seseorang. Keberadaan Khodam Wali Gaib dalam perjalanan kebatinan seringkali ditandai dengan berbagai perubahan fisik yang sulit dijelaskan secara medis maupun logika biasa. Energi dari Khodam ini bisa memengaruhi keseimbangan tubuh, pikiran, bahkan kesadaran seseorang terhadap dunia gaib. Energi Khodam Wali Gaib seringkali memberikan tanda-tanda yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Selain perubahan pola tidur dan sensasi suhu di tubuh, ada gejala lain yang menunjukkan kehadiran Khodam dalam kehidupan seseorang. Tanda-tanda ini bisa terasa secara fisik maupun melalui firasat yang kuat, yang membuat seseorang lebih peka terhadap dunia gaib. Dan yang pertama yaitu, merasakan kehadiran sosok tak terlihat. Seseorang yang memiliki Khodam Wali Gaib sering merasa seolah-olah selalu ditemani, meskipun secara kasat mata tidak ada siapapun di sekitarnya. Sensasi ini bukan sekadar ilusi atau perasaan biasa, melainkan suatu hubungan nyata antara pemilik Khodam dengan entitas gaib yang mendampinginya. Kehadiran ini bisa dirasakan dalam berbagai bentuk, seperti dorongan hati yang kuat, bisikan halus di telinga, atau bahkan getaran aneh di tubuh. Kadang-kadang, bayangan sekilas muncul di sudut mata, tetapi menghilang begitu saja saat diperhatikan. Perasaan ini bisa muncul baik ketika sedang sendirian maupun di tempat ramai, memberi kesan seolah-olah selalu diawasi atau dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Fenomena ini seringkali memberikan rasa aman, terutama saat menghadapi situasi sulit atau berbahaya. Misalnya, seseorang yang sedang melakukan perjalanan malam sendirian merasa lebih tenang tanpa alasan yang jelas. Seolah ada perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan, ada kejadian di mana seseorang yang hampir mengalami kecelakaan tiba-tiba merasa seperti ada yang menarik atau menuntunnya menjauh dari bahaya. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bentuk perlindungan kebatinan yang diberikan oleh Khodam Wali Gaib. Mereka yang memiliki Khodam Wali Gaib seringkali merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Rasa damai ini bukan hanya muncul saat beribadah atau bermeditasi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari saat menghadapi masalah. Mereka cenderung tetap berpikir jernih dan tidak mudah terpancing emosi negatif.
Ada keyakinan kuat dalam diri bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ada dalam ketentuan Tuhan, sehingga tidak ada ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Ketenangan ini juga bisa dirasakan dalam momen-momen sederhana, seperti ketika duduk sendirian, membaca kitab suci, atau bahkan saat berjalan di alam terbuka. Energi kebatinan yang stabil membuat seseorang lebih mudah menerima keadaan dan melihat hikmah di balik setiap kejadian. Karena ketenangan batin ini, banyak orang merasa nyaman berada di dekat mereka. Tanpa disadari, orang-orang yang memiliki hodam wali ghaib sering menjadi tempat bagi orang lain untuk berbicara atau meminta nasihat. Karena energi mereka yang menenangkan dan memberikan rasa aman. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah perubahan pola tidur yang tidak biasa. Orang yang memiliki hodam sering mengalami kesulitan tidur atau terbangun di waktu-waktu tertentu, terutama antara pukul 1 hingga 5 pagi, tanpa alasan yang jelas. Terbangun di jam ini bukan sekadar kebetulan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan kebatinan yang sedang berlangsung. Meski tidurnya singkat, tubuh tetap terasa segar. Bahkan ada yang merasakan energi baru setelah terbangun. Hal ini terjadi karena energi kebatinan dari hodam memengaruhi ritme tubuh dan kesadaran kebatinan pemiliknya. Selain itu, mimpi yang dialami pun terasa berbeda dari mimpi biasa. Ada yang merasa seperti benar-benar berada di dunia lain, bertemu dengan sosok berjubah putih, berada di tempat suci, atau mendapatkan wejangan kebatinan yang mendalam. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan pengalaman kebatinan yang mengandung pesan tertentu. Beberapa orang yang memiliki hodam bahkan lebih mudah bangun untuk melaksanakan ibadah malam. Seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan dan siap untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu tanda kedua yaitu perubahan bau tubuh yang tidak biasa, dan sering merasakan suhu panas atau dingin. Tanda lain yang sering dialami adalah munculnya bau tubuh yang unik dan berbeda dari biasanya. Bau ini datang secara tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan oleh parfum, sabun, atau perawatan tubuh lainnya. Beberapa orang yang memiliki hodam wali ghaib seringkali mengeluarkan bau khas seperti cendana, bunga melati, kayu gaharu, atau minyak misik. Bau ini bukan sekadar bau biasa, tetapi seringkali memberikan efek menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Ada yang mengatakan bahwa tanpa menggunakan wewangian sekalipun, tubuh tetap mengeluarkan bau khas yang membuat orang lain merasa nyaman. Sebaliknya, ada juga yang mengalami perubahan bau tubuh yang lebih kuat ketika berada dalam keadaan kebatinan yang tinggi, seperti setelah beribadah atau saat sedang dalam kondisi hening dan khusyuk. Hal ini semakin menegaskan bahwa keberadaan hodam memengaruhi tidak hanya aspek kebatinan, tetapi juga fisik. Perubahan bau tubuh ini juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang menjalani proses pembersihan energi kebatinan. Orang yang baru menyadari keberadaan hodam biasanya akan mengalami fase di mana tubuh mengeluarkan bau yang tidak biasa. Ini adalah bagian dari proses penyesuaian energi antara tubuh fisik dan hodam yang menyertainya. Tanda berikutnya yang sering dirasakan adalah sensasi panas atau dingin di bagian tubuh tertentu. Sensasi ini muncul secara tiba-tiba, tanpa dipengaruhi oleh suhu ruangan atau cuaca. Telapak tangan, punggung, atau dada adalah bagian tubuh yang paling sering mengalami sensasi ini. Jika seseorang merasakan dingin di telapak tangan atau punggung tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi pertanda bahwa energi hodam sedang bekerja atau memberikan perlindungan kebatinan. Menariknya, sensasi ini tidak selalu muncul dengan pola yang sama. Ada yang merasakannya hanya dalam hitungan detik, tetapi ada juga yang bertahan selama beberapa jam. Sensasi ini sering datang tanpa peringatan, sebagai isyarat bahwa ada kekuatan gaib yang menyertai perjalanan kebatinan seseorang. Dan tanda keempat yaitu meningkatnya kepekaan terhadap energi sekitar. Mereka yang memiliki hodam wali ghaib juga cenderung lebih peka terhadap energi di sekitar. Kepekaan ini bisa dirasakan dalam bentuk sensasi fisik maupun emosional. Misalnya, seseorang bisa tiba-tiba merinding tanpa alasan yang jelas.
terutama ketika berada di tempat dengan energi negatif. Selain itu, mereka juga lebih mungkin merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata atau aura tertentu yang sulit dijelaskan secara logis. Saat memasuki suatu ruangan, ada kalanya tubuh secara alami memberikan reaksi, entah itu rasa tidak nyaman, ketenangan yang mendalam, atau bahkan dorongan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kepekaan ini bukan sekadar perasaan biasa, tetapi merupakan tanda bahwa energi kebatinan seseorang telah meningkat. Semakin tinggi tingkat kebatinannya, semakin tajam pula instingnya dalam membaca situasi yang tidak terlihat oleh mata. Seseorang yang memiliki hodam wali ghaib seringkali bisa merasakan perubahan suhu yang tiba-tiba di suatu tempat. Sensasi ini bukan hanya sekadar perubahan cuaca atau efek lingkungan, tetapi lebih kepada intuisi kebatinan yang tajam. Misalnya, ketika memasuki suatu ruangan, tubuh tiba-tiba merasa panas atau dingin tanpa alasan yang jelas. Perubahan suhu ini bisa menjadi pertanda bahwa ada energi tertentu yang sedang bekerja di sekitar. Jika seseorang tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tanpa sebab, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada energi negatif di tempat tersebut. Sebaliknya, sensasi panas yang tiba-tiba muncul bisa mengindikasikan bahwa ada energi kebatinan yang kuat sedang melindungi atau memberikan peringatan. Selain itu, kepekaan terhadap suhu juga bisa membantu seseorang mengenali niat orang lain. Terkadang, saat berhadapan dengan seseorang yang memiliki energi negatif atau niat buruk, tubuh secara otomatis akan merespons dengan rasa tidak nyaman, merinding, atau bahkan perasaan waspada yang sulit dijelaskan. Ini adalah salah satu cara hodam wali ghaib memberikan perlindungan terhadap pemiliknya. Berikutnya yang terakhir yaitu tanda kelima. Kemampuan mengobati diri sendiri dan orang lain secara alami. Salah satu tanda paling jelas dari keberadaan hodam wali ghaib adalah kemampuan penyembuhan alami. Mereka yang memiliki energi kebatinan ini biasanya lebih cepat sembuh dari luka atau penyakit dibandingkan orang lain. Kemampuan ini tidak berarti seseorang harus menjadi seorang tabib atau ahli pengobatan, tetapi lebih kepada daya kebatinan yang membantu proses penyembuhan secara alami. Sentuhan tangan, doa, atau bahkan hanya dengan berbicara dapat membuat orang lain merasa lebih tenang dan pulih lebih cepat dari sakitnya. Ada juga kejadian di mana seseorang yang memiliki hodam dapat mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan diri sendiri tanpa menggunakan obat-obatan medis. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi merupakan bagian dari energi kebatinan yang bekerja dalam tubuh. Kemampuan ini seringkali berkembang seiring dengan semakin kuatnya hubungan seseorang dengan dunia kebatinan. Semakin dalam perjalanan kebatinannya, semakin besar pula daya penyembuhan alami yang dimilikinya. Hodam wali ghaib bukan hanya sekadar pendamping kebatinan, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap fisik dan kebatinan. Salah satu tanda paling nyata adalah meningkatnya intuisi dalam menyembuhkan diri sendiri maupun orang lain. Orang yang memiliki hodam seringkali memiliki kepekaan alami terhadap energi tubuh, tanpa pernah belajar ilmu pengobatan secara formal. Mereka bisa dengan mudah merasakan bagian tubuh yang mengalami gangguan energi dan secara naluriah tahu bagaimana menyeimbangkannya kembali. Tangan mereka cenderung memiliki energi penyembuhan, sehingga saat disentuhkan ke bagian tubuh yang sakit, bisa memberikan rasa tenang dan mempercepat proses pemulihan. Bahkan, hanya dengan berbicara atau berada di dekat orang yang sedang sakit, energi kebatinan mereka bisa membawa ketenangan yang luar biasa. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bentuk nyata dari energi hodam yang bekerja dalam tubuh. Hodam bukan hanya melindungi, tetapi juga membantu pemiliknya dalam berbagai hal, termasuk dalam memberikan manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Agar energi hodam semakin kuat dan memberi manfaat yang lebih besar, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan. Amalan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan hodam, menyeimbangkan energi kebatinan, serta membuka kepekaan kebatinan agar lebih selaras dengan dunia gaib yang positif. Lakukan zikir khusus setiap malam.
terutama setelah sholat. Seperti membaca Ya Latif 129 kali, Ya Kahar 100 kali, dan sholawat Nabi 313 kali. Mengamalkan doa khusus untuk Khodam Wali Ghaib. Bacalah doa ini setiap selesai sholat malam atau saat dalam keadaan suci. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fatah ya Alim. Aku memohon kehadiran dan perlindungan Khodam yang Engkau izinkan untuk mendampingiku, agar selalu dalam ridho dan hidayah-Mu. Amin. Baca doa ini sebanyak 11 kali setiap malam, sambil menenangkan hati dan fokus merasakan energi di sekitarmu. Jika ingin hubungan dengan Khodam lebih kuat, lakukan puasa mutih selama 3 hari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta bimbingan kebatinan. Hindari amarah yang berlebihan dan sifat iri dengki, karena ini bisa melemahkan energi kebatinan. Jangan menggunakan ilmu kebatinan untuk tujuan yang tidak baik, karena Khodam Wali Ghaib hanya akan mendampingi mereka yang tetap berada di jalan kebenaran. Merasakan keberadaan Khodam dengan meditasi malam. Sebelum tidur, duduk dalam keadaan tenang, pejamkan mata, dan tarik napas dalam-dalam. Bayangkan cahaya putih mengelilingi tubuh dan niatkan dalam hati untuk merasakan perlindungan Khodam. Jika dilakukan secara rutin, akan ada saat di mana energi Khodam semakin terasa, baik dalam bentuk bisikan hati, firasat kuat, atau bahkan tanda-tanda fisik seperti rasa hangat di tangan. Khodam Wali Ghaib bukan sekadar mitos, tetapi sebuah kenyataan dalam dunia kebatinan yang bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan kebatinan. Tanda-tanda yang muncul bukanlah kebetulan, melainkan sebuah sinyal bahwa ada energi yang mendampingi dan memberikan perlindungan. Namun, perlu diingat bahwa Khodam hanyalah perantara, bukan sesuatu yang harus disembah atau dipuja. Semua kekuatan sejati berasal dari Tuhan, dan Khodam hanya hadir untuk membantu mereka yang tetap berada di jalan kebaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang kebatinan. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan doa dengan niat yang baik dan hati yang tulus, dari semula jadi. Wassalam.